Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa biha wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang mengikuti kajian kita pada sore hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang menggunakan kitab yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dan atau yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, buku sejarah atau buku sirah yang sangat terkenal di kalangan umat Islam. Kemudian terakhir pada pekan yang lalu kita sudah sampai pada faktor-faktor yang menyebabkan keteguhan dan kesabaran kaum muslimin pada zaman itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faktor-faktor yang membuat mereka bisa bersabar dan teguh di tengah penyiksaan, di tengah intimidasi dan kezaliman dari orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kita sudah sebutkan, dan faktor terbesar dan faktor utamanya yang kita sebutkan adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang bukan keimanan yang kaleng-kaleng, bukan keimanan yang hanya sekedar di kulit-kulitnya saja, tapi keimanan yang hakikat, keimanan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membuat mereka tegar, membuat mereka betul-betul bisa bertahan untuk mempertahankan agama mereka apapun tantangan yang ada di depan mereka. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia, seorang pemimpin umat yang luar biasa, ini juga menjadi faktor yang luar biasa, kemudian mengokohkan dan meneguhkan kaum muslimin dalam mempertahankan agama mereka. Nah, faktor tersebut yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri adalah hal terakhir pada marhalah kedua atau pada tahap kedua. Jadi kita sudah melewati beberapa tahap dakwah. Jadi kita berada pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan tahap pertamanya adalah tahap dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Itu tahap pertama, tahap berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ini pada periode Mekah. Tahap kedua, ikhwah sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahap kedua adalah marhalah di mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan secara jihar, dilakukan secara terang-terangan. Ya, tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti di marhalah pertama, di tahap pertama. Nah, itu kita sebutkan bagaimana reaksi dari orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeluarkan dakwahnya, yang menziharkan dakwahnya secara terang-terangan. Bagaimana reaksi orang-orang Quraisy pada waktu itu? Permusuhan, intimidasi dan seterusnya. Ya, sampai ujung-ujungnya adalah Rasulullah SAW dengan luar biasanya bertahan bersama para sahabat, dan akhirnya beliau menerima yang namanya atau mengalami yang namanya tahun kesedihan, di mana orang-orang yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dan membuat Rasulullah SAW sedih sehingga disebut sebagai al-am al-huzn, ya, tahun kesedihan. Nah, setelah itu masuklah marhalah ketiga, tahap ketiga. Jadi di sini Syekh Safiyur Rahman membaginya menjadi tiga tahap, ya, tiga tahap. Dan tahap ketiga adalah dakwatul Islam kharija Makkah. Dakwah Islam, mendakwahkan Islam di luar kota Mekah, di luar kota Mekah. Jadi tadi di dalam kota Mekah tahap pertama sembunyi-sembunyi, tahap kedua secara terang-terangan, lalu kemudian masuk ke tahap tiga, dakwah, mendakwahkan Islam di luar kota Mekah, di luar kota Mekah. Nah, apa yang pertama, ikhwah sekalian, Rasulullah SAW di At-Taif, ya, Rasulullah SAW di Taif. Bagaimana Rasulullah SAW itu keluar dan kemudian melakukan dakwah di daerah Taif. Ya, daerah Taif ini adalah daerah yang dekat
dengan Mekah. Kalau mungkin pernah ke Mekah, pernah ke Arab Saudi di Mekah itu, Taif itu adalah daerah yang sangat dekat dengan Mekah. Kalau naik mobil, kalau sekarang ya naik mobil itu cuma sekitar 1 jam saja sampai 1,5 jam, ya dekat sekali. Nah, jadi di sini ikhwah sekalian, Rasulullah SAW ketika di tahap kedua, ketika telah meninggal Abu Talib dan Khadijah istri beliau radhiyallahu anha, kita sudah sebutkan bahwa siksaan dan intimidasi kaum Quraisy itu lebih dahsyat lagi kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimin. Dan tentu saja Rasulullah SAW seakan-akan merasa bahwasanya atau kita mungkin yang membaca kisahnya, kalau mungkin kita berada di masa-masa itu, kita mungkin akan bilang tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kesempatan ini untuk bisa berdakwah atau bisa mengembangkan dakwah ini. Tapi Rasulullah SAW dengan visi yang luar biasa, beliau adalah orang yang sangat visioner, visi yang luar biasa. Walaupun dia menemukan kebuntuan atau menemukan kesulitan di Mekah, beliau tidak berhenti di situ di Mekah. Beliau tidak kemudian menyerah, ya berhenti saja. Tapi beliau kemudian mencoba untuk berdakwah di luar Mekah, mencoba berdakwah di luar Mekah. Dan salah satu daerah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau ingin didakwahi oleh Rasulullah SAW adalah daerah Taif. Nah, di sini disebutkan ikhwas sekalian, fi Syawali sana asyar minan nubuwah, pada bulan Syawal di tahun ke-10 kenabian, ya, tahun ke-10 kenabian, maksudnya 10 tahun setelah beliau diutus menjadi seorang nabi. Ya, kalau di sini disebutkan fi awakhiri Mayu au awaili Yuniu sanah 619 miladiyah, atau yang bertepatan dengan akhir bulan Mei atau awal bulan Juni tahun 619 Masehi. Ya. Pada masa itu ya, disebutkan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Beliau keluar ke daerah Taif. Ya. Wa hiya tab'udu an Makkah nahwa 60 mila. Dan Taif di situ disebutkan di sini berjarak 60 mil saja dari kota Mekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, ikhwah sekalian, dengan jalan kaki. Beliau PP pulang pergi dengan jalan kaki. Ya, 60 mil itu beliau tempuh dengan jalan kaki. Dan bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang budaknya, ya, seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Ya, maula, seorang budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, yang dimana Zaid bin Harithah ini nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian akan mengangkat beliau sebagai seorang anak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang namanya pengangkatan anak. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surah Al-Ahzab, ya, ud'uuhum liabaihim, serulah mereka dengan nama ayah mereka. Jadi tadinya awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid ini dengan Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah tegur bahwa ud'uuhum liabaihim, panggil mereka dengan nama ayah mereka, sehingga tetap namanya menjadi Zaid bin Harithah. Nah, dalam perjalanannya, karena jalan kaki, ikhwas sekalian, setiap melewati kabilah-kabilah dalam perjalanan kepada Taif, Rasulullah SAW singgah dan berdakwah kepada kabilah-kabilah tersebut. Berdakwah, mendakwahkan Islam, tapi sayang sekali ternyata kabilah-kabilah tersebut yang dilewati oleh Rasulullah SAW itu menolak ajakan dakwah dari Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun yang menerima. Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak putus asa, ya, tetap melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya beliau tiba di kota Taif. Nah, jadi di sini ikhwas sekalian kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau berjalan kaki, ya, beliau berjalan kaki keluar dari kota Mekah untuk berdakwah. Setiap yang beliau singgahi, setiap orang yang beliau lewati, kabilah atau suku yang beliau lewati, beliau dakwahi untuk menyerukan Islam kepada mereka. Ini perjuangan yang sangat luar biasa dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah katakan Rasulullah tidak suruh sahabat, ya,
tapi Rasulullah pergi sendiri dengan jalan kaki. Nah, setelah sampai di kota Taif, nah beliau pun kemudian langsung menemui tiga bersaudara yang merupakan anak atau yang merupakan petinggi dari kota Taif itu, petinggi dari Thaqif, petinggi dari daerah itu, dan mereka adalah wahum Abdun Yalil, kemudian wa Mas'ud wa Habib. Jadi tiga orang itu, Yalil, Mas'ud, dan Habib, yang mereka semua adalah anak-anak dari Amr ibn Umair Ats-Tsaqafi. Fajalasa ilaihim wa da'ahum ila Allah. Maka mereka pun kemudian didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah, untuk memeluk Islam, untuk menolong agama Allah. Maka salah satu orang kemudian mengatakan, huwa yamrutu thiyabal Ka'bah. Dia telah merobek kain Ka'bah. In kana Allahu arsalaka. Jadi dia mengatakan dia telah merobek Ka'bah, dia telah merobek seandainya Allah mengutusmu, maka dia telah merobek yang namanya kain Ka'bah. Ini sepertinya adalah sebuah cemoohan, ya, sebuah sindiran, sebuah ejekan. Lalu kemudian salah seorang lagi di antara mereka, kan mereka tiga orang, ya. Yang satunya lagi mengatakan, ama wajadallahu ahadan ghairak. Ya. Kata salah satu di antara mereka, tidak ada orang lain selain kamu. Ya. Misalnya dia mengatakan, apakah Allah tidak mendapatkan orang lain selain kamu? Kenapa kamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, seakan-akan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sudah tahu bahwa Rasulullah sendiri ketika belum menjadi nabi adalah sosok yang luar biasa dihormati dan dihargai oleh penduduk Mekah. Kemudian salah satunya lagi dia mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan. Ya, orang terakhir dari tiga bersaudara itu adalah mengatakan, saya tidak akan pernah berbicara denganmu. Ya. Dia mengatakan apa? In kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arida 'alaikal kalam. Dia mengatakan, seandainya kamu betul-betul Rasul, maka akan sangat berbahaya kalau saya berbicara denganmu. Wala in kunta takdzib 'ala Allah, tapi kalau kamu berbohong atas nama Allah, ma yang bagi an ukallimak, maka saya tidak pantas untuk berbicara denganmu. Ini juga olok-olokan. Jadi mau kamu Rasul, mau kamu bukan, dia mengatakan bahwasanya tidak pantas saya berbicara, dia tidak akan berbicara denganmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri dan berlalu dari mereka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di daerah Taif tersebut selama 10 hari. Di sini dikatakan la yada'u ahadan min asyrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu orang pun, satu orang petinggi di antara masyarakat Taif itu, kecuali pasti Rasulullah datangi dan kemudian berbicara dengan mereka dan mendakwahi mereka. Tapi mereka mengatakan apa? Ukhruj min biladina. Ya, diusir, pergilah kamu dari kota kami. Nah, dan dipaksalah Rasulullah SAW untuk keluar, sampai akhirnya ketika beliau keluar, maka orang-orang awam atau orang-orang yang bukan petinggi, yang pengikut-pengikut saja itu kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pengikut, para orang-orang awamnya, orang-orang biasanya, dan juga budak-budaknya itu kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diusir keluar. Sambil apa? Sambil kemudian berteriak-teriak, mengata-ngatai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian mereka pun berbaris dua baris dan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harithah ini dengan batu, dan juga dengan kalimat-kalimat kotor dan kalimat-kalimat celaan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah dan sendal beliau itu berlumuran darah, ya, akibat terluka. Dan bahkan Zaid bin Harithah ini menjadi pelindung benteng dari Rasulullah SAW. Ya, beliau pasang badan
di hadapan orang-orang Taif itu, dan beliaulah yang menjadi sasaran lemparan batu dari orang-orang Taif. Beliau lakukan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja beliau pun juga terluka, kepalanya terluka ya, karena kena batu. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah terdesak ke suatu daerah ya, ke suatu pinggir kota. Di situ ada tanah milik Utbah dan Syaibah ya. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi Utbah dan Syaibah, dua orang ini adalah anak dari Rabi'ah yang sudah berjarak 3 mil dari kota Taif. Jadi beliau terdesak sampai ke situ. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kemudian berlindung di situ, dan orang-orang Taif tadi yang mengikuti mereka yang melempari Rasulullah SAW dan mengejek Rasulullah SAW akhirnya pulang. Rasulullah sudah terusir, dikeluarkan, mereka pun pulang. Nah, Rasulullah SAW kemudian duduk beristirahat, ya, kemudian membersihkan lukanya, ya, lalu kemudian beliau pun istirahat ya di bawah pohon kurma, dan beliau pun kemudian berdoa dengan doa yang sangat terkenal. Di sini kita lihat bagaimana doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku keluhkan lemahnya diriku, lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku. Ya. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaan diriku di hadapan para manusia. Ya, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyebutkan ini. Ya, menyebutkan aku mengeluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku dan juga sedikitnya hilati, sedikitnya usahaku. Coba lihat, Rasulullah SAW bilang bahwa usahaku sedikit. Padahal beliau sudah berdakwah di Mekah, keluar ke Taif juga dengan jalan kaki, setiap kaum yang dilewati didakwahi, ya, sampai kemudian beliau mendakwahi sampai di Taif, beliau mendakwahi orang-orang di situ sampai kemudian dilempar, berdarah, terusir. Beliau sampai masih bilang apa? Usahaku yang sedikit. Beliau masih bilang apa? Usahaku yang sedikit. Wahawani 'alan nas, dan kehinaan diriku ini di hadapan para manusia. Ya, subhanallah. Rasulullah mengatakan usahaku sedikit. Ya, bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Ya, ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan dakwah kita? Ya, ini mungkin introspeksi untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Bagaimana kita mengambil peran di dakwah ini? Sudah sebesar apa usaha yang kita lakukan untuk berdakwah? Sudah sebesar apa usaha yang kita lakukan dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau Rasulullah SAW yang begitu saja mulai dakwahnya mengatakan sedikitnya usahaku, maka apa mau dikata dengan apa, bisa disebut apa ini usaha dakwah yang kita lakukan ini? Ya, sekarang alhamdulillah dengan online, ya, dengan online kita semua bisa berdakwah. Kita semua bisa berdakwah, ikhwas sekalian. Ya, sudah ada fasilitas-fasilitas online yang sudah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, dan kita sudah sebutkan juga salah satu faktor yang kemudian mendorong kaum muslimin itu tetap teguh dan sabar dalam mengemban misi dakwah, mengemban agama Allah Subhanahu wa taala, karena ada rasa tanggung jawab, ikhwas sekalian, rasa tanggung jawab yang mereka kemudian tanamkan dalam hati mereka, sehingga kemudian mendorong mereka untuk tetap berdakwah dan bertahan dengan agama Islam. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang bertahan, kalau kita tidak bersabar, siapa lagi yang akan kemudian mempertahankan kebenaran ini? Siapa yang mau menyebarkan kebenaran ini? Ada rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab yang kemudian lahir di dalam diri mereka, sehingga mereka tetap bertahan. Termasuk Rasulullah SAW, tentu saja beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab. Amanah yang sungguh berat ini beliau pikul dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam. Ya, sampai begitu beratnya tantangan dan cobaan yang beliau hadapi. Tapi sudah sedemikian rupa tantangan dan cobaan yang dihadapi Rasulullah, beliau masih mengatakan wa qillati hilati wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku. Ya. Bisa disebut apa itu usaha dakwah kita selama ini? Ya. Maka mari kita bangkit, ya, kita sama-sama berdakwah.
Dan salah satu jalan untuk kemudian berdakwah adalah bergabung dengan para ikhwah, ya, bersama-sama dengan para ikhwah, mengambil peran masing-masing peran yang bisa kita lakukan untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya arhamar rahimin, wahai yang paling penyayang, wahai zat yang paling rahim di antara para penyayang. Ya, jadi arhamur rahimin, ini arham yang paling penyayang di antara para penyayang. Yang paling penyayang di antara para penyayang. Itu artinya arhamur rahimin. Jadi kalau ada para penyayang, mungkin orang tua antum sayang kepada antum, rahmat kepada antum, ya saudara antum rahim kepada antum, guru antum rahim kepada antum, orang-orang rahim kepada antum. Di antara yang rahim-rahim ini, Allah yang paling rahim terhadap antum. Bukan orang tua antum, tapi Allah yang paling rahim terhadap antum. Arhamur rahimin. Makanya ketika Rasulullah SAW, ya, ketika pada selesai suatu perang, kemudian di antara tawanan perang dari Rasulullah SAW itu, kemudian di antara kumpulan tawanan itu ada seorang ibu yang mencari-cari anak-anak, ya, mencari anak yang terpisah dari dia. Nah, ketemu anaknya ini di antara tawanan, ketemu anaknya langsung didekap, dipeluk dengan penuh kasih sayang, lalu disusui. Maka melihat hal tersebut Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, coba lihat ini, ya, coba lihat itu. Ara'aitum annaha ramiyah ibnaha finnar, atau taradat ibnaha tatrudu ibnaha finnar. Beliau mengatakan kepada sahabat, apakah kalian berpikir atau apakah kalian atau bagaimana pendapat kalian, apakah ibu ini tega membuang anaknya di dalam api, membuang anaknya ke dalam api yang berkobar-kobar? Maka kata para sahabat, la, tentu saja tidak. Wahiyya taqdiru alla tatruda ibnaha finnar. Tentu saja ibu itu tidak akan mungkin mau kemudian melempar anaknya ke dalam neraka sementara dia mampu untuk tidak melakukan itu. Maksudnya tidak ada paksaan, dia tidak didesak. Ya, dia mampu untuk tidak melakukan itu. Tidak mungkin seorang ibu mau melempar anaknya ke dalam neraka. Tidak mampu. Nah, lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Lallahu arham, kata Rasulullah SAW. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Daripada ibu ini kepada anaknya. Jadi kalau antum tahu, antum merasakan kasih sayang yang luar biasa, antum merasakan kasih sayang luar biasa di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya lebih besar. Dan kalau antum merasakan rahmat, merasakan kasih sayang dari orang lain di dunia ini, maka itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengalahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka doa yang harus selalu kita panjatkan, ikhlaskan adalah minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah SAW sudah sebutkan, ikhwas sekalian, ya, Allah punya 100 rahmat. Bayangkan, Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat saja yang diturunkan ke dunia, dan itulah yang digunakan oleh manusia untuk saling berkasih sayang. Di mana 99-nya? Kata Rasulullah, Allah sediakan yang 99 itu untuk hamba-hambanya nanti di surga. Kira-kira bagaimana kasih sayang Allah nanti itu di surga? Kalau satu saja yang diturunkan ke bumi ini sudah begitu luar biasa kita rasakan. Ya Arham, ya Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara para penyayang. Yang paling penyayang di antara para penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, ya, kata Rasulullah, engkaulah Rabbnya para orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ditindas. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan serahkan aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang yang jauh yang kemudian memusuhiku atau yang menyiksaku? Am ila aduwin mallaktahu amri, ataukah kepada musuh yang engkau serahkan urusanku kepadanya, yang engkau buat menguasai diriku? Kata Rasulullah, kepada siapa engkau serahkanku? Kepada orang yang jauh atau kepada yang
kepada musuh yang engkau serahkan diriku kepadanya. Lalu kata Rasulullah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau seandainya engkau tidak marah kepadaku, tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Apa maksudnya Rasulullah SAW? Kalaupun aku disiksa misalnya, kalaupun aku kemudian dimusuhi oleh orang, ya, dan seterusnya, selama engkau ya Allah tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Sudah cukup engkau tidak murka kepadaku, maka itu sudah cukup, kata Rasulullah SAW. Ya. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli. Tapi perlindunganmu ya Allah dialah perlindungan yang luas untukku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Allah yang dengannya atau yang menyinari kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan dengan cahaya itu juga urusan-urusan dunia itu dan akhirat itu kemudian menjadi baik. Aku berlindung kepadamu min an tanzila bi ghadabuka au yahilla alayya sakhatuka. Aku berlindung kepadamu agar tidak turun murkamu dan juga tidak turun kemarahanmu kepadaku. Lakal utba hatta tarda. Engkaulah yang ridha, engkaulah yang kemudian mengampuni, meridhoi, hatta tarda, sampai engkau ridha. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari engkau ya Allah. Nah, ini doa Rasulullah SAW ketika sudah dizalimi oleh penduduk Taif. Seandainya ikhwas sekalian Rasulullah SAW berdoa untuk kebinasaan orang-orang Taif, kira-kira dikabulkan atau tidak? Ya, pasti dikabulkan. Yang pertama kenapa? Karena beliau adalah adalah seorang nabi dan doa nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau adalah orang yang dizalimi. Dan kata Rasulullah SAW wattaqu da'watal mazlum. Berhati-hatilah dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Fa inna bainahu wa bainallah fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena kenapa? Doanya antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Artinya doa orang yang dizalimi itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nabi, beliau dizalimi, ikhwas sekalian. Dan beliau ketika berdoa menggunakan adab yang sangat luar biasa. Di sini yang kita harus perhatikan ikhwas sekalian. Di sini dalam doa ini ada adab-adab yang luar biasa. Jadi ketika kita kemudian mau berdoa, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu adabnya? Di sini yang pertama adalah adab doa ada banyak, tapi kita sebutkan sini adabnya adalah apa? Adalah kemudian mengakui kelemahan diri ini. Mengakui kekurangan kita. Itu adab doa ikhwas sekalian. Jadi kalau antum mau berdoa, ya Allah aku ini lemah ya Allah. Ya Allah aku ditimpa kesusahannya. Ya Allah tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Aku ini adalah lemah ya Allah. Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Tidak ada apa-apa aku tidak memiliki apapun kecuali Engkau. Engkau hanyalah penolongku. Itu adalah adab berdoa ikhwas sekalian. Antum sebutkan kelemahan-kelemahan diri antum dulu. Antum akui kelemahan antum akui dosa-dosa antum. Baru kemudian setelah itu minta doa. Baru kemudian ya Allah kuatkanlah diriku, ya Allah ampunilah dosaku. Itu di antara adab berdoa. Sebagaimana dirasulkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ya Allah aku keluhkan kelemahan diriku, sedikitnya usahaku, kehinaan diriku di hadapan manusia. Lalu kemudian memuji Allah. Ini adab yang kedua. Ketika beliau berdoa, adab yang kedua setelah kemudian menyebutkan kelemahan diri beliau apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Anta arhamur rahimin. Pujian kepada Allah, menyebutkan asmaul husna, sifat-sifat Allah juga yang mulia. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah rabb mustad'afin. Wa anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Puji Allah, sebut Allah. Puji Allah dan sebut Allah. Dan kemudian apa? Di dalam doa ini juga apa? Rasulullah SAW menunjukkan begitu besar kefakiran Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa beliau begitu butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, kalau kita mau bicara adab yang lain ya tentu banyak ya. Tapi di sini kita belajar adab dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi Rasulullah adalah nabi yang doanya dikabulkan. Kemudian yang kedua, nabi adalah orang yang dizalimi, yang tentu saja doanya juga dikabulkan. Dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang sangat beradab, dan tentu saja doa yang disertai dengan adab-adab inilah doa yang paling dekat untuk dikabulkan. Faktor apa lagi? Maka seandainya ikhwas sekalian, Rasulullah SAW mau berdoa untuk kebinasaan orang-orang Taif, jadi ini barang-barang. Jadi itu pasti turun siksaan dan azab. Tapi subhanallah, lihat siapa yang disalahkan atau siapa yang kemudian apa kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ini adalah adalah kelemahanku. Maka beliau minta jangan sampai Allah murka kepadanya, bayangkan. Padahal beliau sudah melakukan usaha dakwah yang luar biasa, tapi beliau justru berdoa jangan sampai meminta perlindungan, jangan sampai ditimpa oleh kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mungkin kalau kita sudah minta macam ya Allah, saya sudah berdoa harta dulu ya Allah, bantulah di sini. Binasakan semua itu, luar biasa. Rasulullah SAW setelah dizolimi, setelah usaha dakwah yang luar biasa, beliau masih kemudian mengakui bahwa saya yang lemah ya Allah. Jangan engkau murka kepadaku. Jangan engkau murka kepadaku, saya yang lemah. Jangan engkau murka kepadaku ya Allah. Ya, kalau kita mungkin doanya mungkin sudah minta yang dunia mungkin ya. Minta ini ya Allah, saya sudah ini ya. Tapi luar biasa, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, setelah itu ternyata pemilik tembok tadi atau pemilik tanah tadi itu yang kita sebutkan dua orang, Utbah dan Syaibah, dua putra dari Rabi'ah, itu kemudian mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah didengarkan oleh mereka. Akhirnya kemudian dua orang ini merasa iba, kasihan dia, kasihan melihat Rasulullah SAW. Maka kemudian dia pun memanggil budaknya yang beragama Nasrani, yang kemudian bernama Addas. Maka dua orang ini mengatakan kepada budaknya atau menyuruh budaknya untuk kemudian memberi Rasulullah SAW anggur, beberapa anggur untuk kemudian dimakan. Nah, setelah Addas ini kemudian berjumpa Rasulullah, diletakkanlah itu kemudian wadah berisi anggur, diletakkan di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil satu, dan kemudian mengatakan Bismillah dan memakannya. Lalu kemudian Addas mendengar hal tersebut, Addas ini mengatakan apa? Inna hadzal kalama la yaquluhu ahlu hadhil bilad. Perkataan tadi itu, Bismillah itu tidak dikatakan oleh orang-orang daerah sini. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kepada dia, min ayyil biladi anta? Emangnya kamu dari mana? Kamu ini datang dari mana? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Maka Addas ini mengatakan, saya Nasrani, ana Nasrani, min ahli ini tidak tahu bagaimana bacanya ini, mungkin bisa nanti dilihat di terjemahannya. Ya susah juga bacanya ya. Ini satu daerah ya, min ahli Nainawa, mungkin seperti itu bacanya ya. Jadi daerah situ. Maka Rasulullah mengatakan kepada beliau, mengatakan kepada Addas, min qaryatir rajulis shalih Yunus bin Matta. Oh, engkau dari kampungnya orang yang soleh, Yunus bin Matta. Maksudnya siapa Yunus bin Matta? Nabi Yunus ya alaihissalam. Maka Addas mengatakan, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Memangnya kamu tahu apa tentang Yunus bin Matta? Maka Rasulullah SAW mengatakan, zaka akhi, dialah saudaraku. Jadi para nabi ini bersaudara, dan dipersaudarakan dengan apa? Dengan tauhid, karena semua mendakwakan tauhid. Dzaka ahi kana nabiyan, dia adalah seorang nabi, wa ana nabi, dan saya juga nabi.
Lalu kemudian Addas ini kemudian memeluk Rasulullah SAW dan kemudian mencium kepala, tangan dan kaki Rasulullah SAW. Maka kemudian dua orang tadi siapa namanya, Utbah dan Syaibah ini mengatakan, ya salah satu mereka mengatakan kepada yang lain, amma gulamuka faqad afsadahu alaika. Ya. Jadi dia mengatakan budakmu ini telah dirusak. Maka kemudian ketika Addas itu datang lagi kepada mereka berdua, salah seorang di antara mereka atau mereka berdua mengatakan, waihaka ma hadza, apa yang kau lakukan? Maka Addas mengatakan, ya say, wahai Tuhanku, ma fil ardi syai'un khairum min hadzal rajul. Tidak ada seseorang pun di atas dunia ini yang lebih baik daripada orang tadi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Dia telah memberitahukan kepadaku sesuatu yang tidak diketahui kecuali seorang nabi. Maka mereka berdua mengatakan, Utbah dan Syaibah mengatakan, waihaka ya Addas, celakalah engkau ya Addas. La yasrifanna an dinika, la yasrifannaka an dinika, fa inna dinaka khairum min dinihi. Ya, dua orang itu mengatakan, jangan sampai orang itu, maksudnya Muhammad itu kemudian mengalihkanmu dari agamamu, karena sesungguhnya agamamu itu lebih baik daripada agamanya. Nah, ini kata mereka. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW setelah beristirahat di situ, beliau pulang ke Mekah, ya, menuju ke arah Mekah, keluar dari situ dalam keadaan sedih dan kekecewaan yang luar biasa. Sampai setelah kemudian sampai di daerah yang namanya Qarnul Manazil. Jadi Qarnul Manazil ini, ikhwas sekalian, dia sekarang menjadi atau dia nantinya akan menjadi miqat, ya, salah satu miqatnya ahlu Najd. Jadi orang-orang dari Riyadh, Qasim, itu kalau mau umrah atau haji berhentinya di Qarnul Manazil. Jadi posisinya begini, di sini dia Taif, ya. Taif itu ada jalan ke atas, ya. Nah, ini jalan ke sini, dari sini Qarnul Manazil dan di sini nanti Mekah. Qarnul Manazil. Kami dulu karena dulu kami kuliah di Al-Qasim, ya. Jadi kalau datang umrah kita berhentinya di Qarnul Manazil itu, miqat, situ berihram. Iya. Kemudian setelah itu ketika sampai di Qarnul Manazil, Rasulullah SAW kemudian atau Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril, ya. Dan bersama Jibril ada malaikat gunung, ya, ada malaikat gunung untuk bertemu Rasulullah SAW. Ya. Nah, disebutkan di sini di hadis Bukhari, ya, kisah ini yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud? Apakah ada pernah hari yang lebih berat yang engkau hadapi daripada hari ketika di Uhud? Kita tahu kejadian Uhud, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu kemudian dan para pasukan itu kemudian dipukul mundur oleh orang-orang Quraisy. Nah, insyaallah nanti akan datang kisahnya sendiri. Kata Aisyah, apakah pernah ada hari yang lebih berat daripada hari Uhud itu? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqitu min qaumiki ma laqitu. Saya telah mendapatkan sesuatu dari kaummu. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal uqbah. Dan itu lebih berat yaumul aqabah, ya. Dan itu lebih berat daripada yang saya dapatkan ketika hari Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibn Abdil Kilal, ketika saya kemudian datang kepada Ibnu Abdi Yalil ini, kemudian falam yujibni ila ma aradtu, tapi dia tidak menggubrisku, ya, dia tidak menjawab dakwahku. Fantalaqtu, maka aku pun pergi. Wa ana mahmum, dan aku pun sedih. Ala wajhi. Falam astaqif illa wa ana biqarni tha'alib, ya. Nah, sampai akhirnya saya pun sampai di Qarnul Mathalib atau Qarnul Manazil.
Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adallatni. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat ada awan ya yang menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Aku pun melihatnya ke situ dan kemudian ada Jibril di situ. Fanadani, dan Jibril pun memanggilku, faqala innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaik, dan apa jawaban mereka terhadap dakwahmu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Allah telah mengutus malaikat gunung ini agar supaya engkau menyuruh dia untuk melakukan apa yang engkau inginkan kepada orang-orang Taif tadi. Jadi maksudnya silahkan suruh dia melakukan apapun kepada orang-orang Taif ini. In syi'ta, maka kemudian malaikat gunung ini kemudian memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, ya Muhammad, wahai Muhammad, dzalika fama syi'ta in syi'ta an utabbiq alaihimul akhshabaini. Kata malaikat jibal atau malaikat gunung ini, beliau mengatakan, kalau kau mau wahai Rasulullah SAW, saya bisa menghimpitkan mereka atau menjepit mereka dengan dua gunung besar, menimpakan mereka dengan dua gunung besar. Tapi apa kemudian kata Rasulullah SAW, bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita mungkin lakukan jepit binasakan mereka. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Justru saya ingin agar Allah Subhanahu wa taala nanti mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dendam sama sekali, ikhwas sekalian. Luar biasa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemaaf, tidak dendam. Bayangkan sudah seperti itu modelnya, sudah ada kesempatan untuk membalas, sudah ada kesempatan untuk kemudian membalas perbuatan mereka, Rasulullah tidak lakukan. Rasulullah tidak lakukan. Bahkan Rasulullah kemudian punya visi yang luar biasa untuk mereka. Mungkin mereka sekarang kafir, mungkin mereka sekarang ingkar, tapi mudah-mudahan Allah nanti lahirkan dari mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi kenyataan, ikhwas sekalian. Bagaimana kita lihat Taif dan secara umum Arab Saudi sekarang, orang-orang yang bertauhid dikenal dengan negara yang tauhid, negara tauhid, dakwah tauhid. Dimulai dari namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, pembaharu, seorang mujaddid yang kemudian luar biasa mendakwahkan tauhid sampai pada hari ini kita bisa rasakan dampak positif yang luar biasa. Nah, ini Rasulullah SAW tidak mendendam sama sekali. Kita bisa lihat ikhwas sekalian ya, di mana-mana di kisah-kisah Rasulullah SAW ketika beliau disakiti, beliau tidak marah, tidak dendam ya. Bahkan sampai kemudian saat-saat yang luar biasa, saat-saat di mana Rasulullah SAW bisa membalas perbuatan orang-orang Quraisy, bisa membalas perbuatan orang-orang Quraisy kepada mereka kepada perbuatan orang Quraisy kepada Rasulullah SAW selama di Mekah ketika kejadian Fathu Mekah, ketika Mekah ditaklukkan. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah membalas mereka semua yang telah menyakiti beliau, yang telah memerangi beliau ketika dakwah di Mekah? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, intaliqu fa antumul yaum tulaqa. Rasulullah SAW mengatakan, pergilah kalian bebas. Rasulullah mengatakan kepada penduduk Mekah ya, ketika dikumpulkan, Rasulullah mengatakan kepada madza tarawna anni fa'ilun bikum. Kira-kira menurut kalian saya akan lakukan apa kepada kalian ini? Maka orang-orang itu mengatakan, akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Saya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita juga kenal ya bagaimana kisahnya Nabi Yusuf itu, tidak membalas dendamnya kepada saudara-saudaranya, padahal sanggup untuk melakukan itu.
Tapi Yusuf mengatakan apa? Dan ini juga yang akan dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy di situ ketika Fathu Makkah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah atau apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Ada di Al-Quran surah Yusuf. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada dosa pada hari ini bagi kalian, Allah mengampuni kalian. Intaliqu fa antumul yaum tulaqa. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Tidak balas dendam Rasulullah SAW. Ya. Jadi inilah kondisi yang luar biasa. Kondisi kesabaran seseorang, ya, kondisi seorang bisa dikatakan betul-betul seorang yang sangat pemaaf adalah ketika dia mampu memaafkan, ketika dia sangat mampu untuk membalas perbuatan orang yang menyakitinya. Kita belum tentu bisa melakukan itu. Ya. Pasti hawa nafsu kita balas saja. Kita sudah dipukul, kita sudah begini, masa tidak dibalas? Ada kesempatan ini. Ya. Tapi Rasulullah SAW dengan akhlak yang luar biasa. Nah, kita sudah katakan ini sosok yang luar biasa. Ya. Dan inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, ikhwas sekalian. Ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa memaafkan, manusia. Inilah ciri-ciri dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya disebutkan di sini ketika di Sailul Kabir, ya, ketika beliau menempuh perjalanan di Sailul Kabir, di sini dikatakan bahwa disitulah kemudian turun ayat yang mengabarkan bahwa di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengutus jin untuk mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Nah, kita bisa temukan di ayat-ayatnya itu yang menyebutkan tersebut di surah Al-Ahqaf dan di surah Al-Jin. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Jam berapa? Berapa? Jam berapa tadi kita mulai? 16.00. Nah, kita sedikit lagi kalau gitu. Kemudian juga di surah Al-Jin, ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, jadi di sini kita ketahui bahwasanya jin itu juga apa? Jin itu juga hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang juga mendengarkan Al-Qur'an dan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini bagusnya ini, ya. Wa iz sarafna ilaika nafaran minal jin, ketika kami utus jin, kelompok jin, yastami'unal Qur'an, mendengarkan Qur'an. Falamma hadaruhu, ketika para jin itu hadir di sekeliling Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan apa? Qalu ansitu, diamlah kalian, suruh diam mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ini juga adab kita kepada Al-Qur'an, ikhwas sekalian. Ketika Al-Qur'an dibacakan kita dengar. Ya. Tapi apakah setiap Al-Qur'an dibacakan kita dengar? Tentu tidak. Maksudnya ketika memang sengaja dibacakan kepada kita, maka kita dengarkan. Seperti misalnya kalau ada acara-acara, itu kan, acara tilawatul Quran, ya biasa di pembukaan itu kan dibacakan untuk kita, maka di situ kita dengar. Ketika sholat itu dibacakan untuk kita dengar. Nah, adapun ketika kita misalnya lagi nyetir, lagi di jalan, kemudian tiba-tiba lagi bekerja, tiba-tiba ada masjid yang memutar murattal, ada ini. Nah, ini tentu saja bukan dalam keadaan seperti ini, bukan seperti itu. Nah, makanya ikhwas sekalian, mendengarkan Al-Quran adalah salah satu hal yang sangat membantu kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kadang ada ayat itu lebih kena kepada kita ketika kita dengar, bukan ketika kita baca. Makanya Rasulullah SAW sendiri itu kadang minta kepada para sahabat, bacakan kepada saya Al-Quran. Karena ada memang saat-saat atau momen-momen di mana kita itu bisa lebih mentadabburi ketika kita mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Apalagi yang bacaannya Masya Allah, suaranya merdu, bacaan tajwidnya bagus. Maka sekali-sekali memang kita menyempatkan diri untuk mendengarkan Al-Quran selain membaca Al-Quran. Karena jin ini yastami'un Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, Setelah itu falamma qudiya, setelah selesai mendengarkan, wallau ila qaumi munzirin, maka setelah mendengarkan ayat, setelah mereka memahami ayat yang mereka dengar, mereka kembali kepada kaumnya sebagai apa? Sebagai munzirin, sebagai pemberi peringatan. Jadi mereka sudah dapat ilmu,
sudah dapat ilmu dari Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka pun akhirnya pahami dan kemudian pulang kepada kaumnya menyampaikan hal tersebut, memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, seharusnya kita juga seperti itu. Setelah mendapatkan ilmu, kita kembali ke keluarga kita, ke kaum kita, sampaikan ilmu tersebut. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh jin itu? Qalu ya qaumana. Jadi yang setelah mendengar itu mereka pulang ke kaumnya mengatakan, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, kami telah mendengarkan kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di tangan Nabi Musa, maksudnya Taurat, yahdi ilal haqqi, kitab yang menunjukkan kepada kebenaran dan kepada tariqin mustaqim, jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, jawablah terimalah panggilan dakwah dari Allah, ya. Da'i Allah, penyeru Allah, ya. Jawablah, terimalah dakwahnya. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Begitu juga di surah Jin yang senada dengan itu. Nah, kemudian setelah dekat di kota Mekah, ya, dekat di kota Mekah, Zaid mengatakan, kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka, bagaimana engkau bisa masuk ke dalam kota Mekah wahai Rasulullah, sementara mereka telah mengusirmu, orang Quraisy maksudnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Zaid, wahai Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada yang kamu lihat ini, keadaan yang kamu lihat ini apa? Jalan keluar, solusi dan jalan keluar. Wa innallaha nasiru dinahu wa mudhhiru nabiyhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Ini apa? Salah satu bisyarat, ya, salah satu kabar gembira yang juga menjadi faktor yang kita sebutkan pekan lalu, faktor yang membuat orang mukmin bisa teguh dan bersabar. Rasulullah juga di sini adalah orang yang sangat apa? Sangat tafaul, mutafail. Maksudnya adalah orang yang sangat optimis. Jadi pemimpinnya optimis. Jadi kalau pemimpin saja sudah kalah mungkin, tidak bisa berhasil, bagaimana pengikutnya? Rasulullah seorang yang sangat optimis. Yu'jibuhu tafa'ul. Rasulullah SAW itu sangat optimis. Orang yang sangat optimis. Ini lihat, Zaid bin Harithah bilang, bagaimana kita ini masuk? Tidak bisa masuk, engkau sudah diusir. Rasulullah bilang apa? Allah tolong kita. Optimis, percaya dan tawakal kepada Allah. Allah akan tolong kita. Kita di atas kebenaran, pasti Allah tolong. Maka kemudian ketika dekat di kota Mekah, maka beliau pun kemudian mengutus seseorang untuk bertemu dengan Al-Akhnas ibn Syariq agar membantunya untuk bisa masuk kota Mekah, ya, membantu untuk masuk kota Mekah. Tapi orang ini menolak. Lalu kemudian mengutus lagi kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr juga menolak, tidak mau membantu Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam kota Mekah. Akhirnya beliau pun menuju kepada Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im bin Adi. Maka Mut'im mengatakan na'am, dia bersedia untuk kemudian membantu Rasulullah SAW. Summa tasallaha wa da'a baniyahu wa qaumahu faqal ilbasus silah wa kunu inda arkanil bait fa inni qad ajartu Muhammadan. Sampai-sampai apa? Mut'im ini mengatakan kepada anak-anaknya dan kaumnya, pakai senjata kalian sekarang. Pakai senjata kalian dan berdirilah di arkanil bait, berdirilah di sudut-sudut dari Ka'bah. Fa inni qad ajartu Muhammad, karena saya telah melindungi Muhammad. Tsumma ba'atha ila Rasulullah. Maka kemudian Mut'im pun, jadi Mut'im ini sudah berjaga-jaga, sudah meletakkan anaknya dan kaumnya supaya jaga-jaga untuk melindungi Rasulullah SAW, jangan sampai ada yang menyakiti Rasulullah SAW ketika masuk Mekah. Maka setelah menyelesaikan itu, maka dia pun menyuruh Rasulullah masuk. Maka Rasulullah masuk bersama Zaid bin Harithah, sampai kemudian beliau sampai di Masjidil Haram.
Maka datanglah Mut'im ibn Adi di atas tunggangannya dan kemudian mengatakan, ya ma'syar Quraisy, mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan fala yahju ahadum minkum, fala yahjuhu ahadum minkum. Maka Al-Mut'im bin Adi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, saya telah melindungi Muhammad, maka jangan ada yang sampai di antara kalian yang menyakiti Muhammad. Maka Rasulullah pun sampai kepada Hajar Aswad, menciumnya, kemudian bertawaf, kemudian sholat 2 rakaat, lalu kemudian pulang ke rumahnya. Dan Mut'im bin Adi ini mengawal terus dari Rasulullah SAW tawaf sampai pulang ke dalam rumahnya, dikawal terus oleh Mut'im bin Adi ini, ya, sampai beliau masuk ke dalam rumahnya. Maka Abu Jahal mengatakan kepada Mut'im, amujirun anta am mutabi, wahai Mut'im, kamu ini cuma sekedar melindungi atau kamu juga menjadi muslim? Maka Mut'im mengatakan, saya cuma bal mujir, saya cuma sekedar melindunginya. Maka Rasulullah SAW ini tidak pernah melupakan jasanya Mut'im ini, Mut'im bin Adi. Walaupun ya sangat disayangkan, Mut'im ini tetap mati dalam keadaan apa? Musyrik. Sampai-sampai beliau mengatakan ketika perang Badar kan Muslim menang, ya, dan menawan sejumlah orang-orang musyrik. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan, kalau seandainya Mut'im bin Adi itu masih hidup sekarang, summa kallamani fi haula, maka saya akan membebaskan mereka. Kalau Mut'im masih hidup dan kemudian berbicara kepada saya, ya, maksudnya melobi saya untuk melepaskan mereka ini, tawanan-tawanan Badar ini, maka kata Rasulullah apa? Saya akan lakukan itu. Ya, Rasulullah tidak pernah melupakan jasa seorang walaupun dia adalah seorang musyrik. Disinilah akhlak beliau. Jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan jasa-jasa di antara kalian. Ya, ada orang pernah buat baik, kita kemudian ingat jasanya. Ya. Tempatkan dia pada posisinya, pada manzilahnya. Ya, walaupun dia orang non-muslim. Ya, selama dia tidak memerangi kita, tapi kita tetap ingat jasa-jasa. Allah Ta'ala alam, ya, kita cukupkan ya sekalian, ya, kita habiskan satu bahasan di sore hari ini, yaitu Rasulullah di Taif, dan kita akan lanjutkan ketika Rasulullah berdakwah di kabilah-kabilah yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.